Hai, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Papeda Rohani Jemaat GBI Paga. Ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, dari semua kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, secara khusus untuk hari yang baru, buat rahmat-Mu yang baru bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, ya Tuhan, mari Tuhan memberkati kehidupan kami melalui setiap renungan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang kami dengar, itu dapat memberkati dan memberi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Prani yang diberkati Tuhan. Ya, kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 5 dan sampai di pasalnya yang ke-7 ayatnya yang 17, di mana judul dari renungan kita pada pagi hari ini yaitu berdoalah demi kedamaian. Tentu dalam setiap kehidupan kita selalu kalau kita memiliki pergumulan, kita memiliki harapan, pasti kita menaikkannya melalui doa-doa kita. Saudara, di dalam kehidupan kita dapat diketahui bahwa Allah tidak pernah lupa dengan satu doa pun yang kita naikkan. Dalam artian setiap doa yang kita naikkan, berapa lama pun yang kita naikkan, saudara, Tuhan tidak pernah lupa satu pun, atau tidak pernah Tuhan lewatkan satu doa pun dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini sebagai hasil dari doa kita, kita yang tahun-tahun lalu, dan kita telah lupa semua itu. Tetapi Allah tetap bekerja dalam waktunya, di mana tetaplah memanjatkan doa, bertekun dalam doa tetap berlaku. Ya, saudara, di bawah perjanjian lama dikatakan dalam pasal ini bahwa tabut Allah adalah tempat di mana Allah hadir dan merupakan tempat kemuliaan Allah. Di hari sebelumnya kita telah membaca dan kita telah melihat bahwa telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, saudara, terkadang kita harus menunggu waktu yang lama agar Tuhan bertindak dan menjawab setiap doa-doa kita. Ya, dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Mereka menaikkan doa mereka, pergumulan mereka selama 20 tahun, dan Allah menjawab doa mereka. Di dalam kehidupan kita mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu Allah belum menjawab doa, kita sudah merasa lama. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan dari bangsa Israel, saudara tahu bahwa 20 tahun mereka berdoa dan Allah mulai menjawab. Bukan sesuatu yang waktu yang singkat atau cepat, saudara. Nah, dari hal itu, saudara, dapat dilihat bahwa jalan pembebasan seringkali diawali ketika kita kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam pasal ini Samuel berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah daripada kehidupan kita yang namanya Allah asing dari tengah-tengah kehidupan kita. Ya, tunjukkan hati kita kepada Tuhan dan beribadalah kepada Tuhan. Maka Ia atau Allah yang hidup itu akan melepaskan kita dari tangan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu pun terjadi dalam kehidupan orang Israel pada masa itu. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan orang-orang Filistin daripada kehidupan orang Israel. Ya, saudara, kemudian orang-orang Israel menjauhkan daripada kehidupan mereka, yaitu para Baal, para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita perlu lakukan, yaitu yang pertama yang perlu dilakukan dalam hidup ketika kita mencari yang namanya hadirat dan pertolongan Allah.
Hadirat dan pertolongan Allah adalah ketika Allah melepaskan semua yang menjauhkan kita dari fokus kita kepada Allah. Ya, mungkin tantangan kita, mungkin kegagalan kita, mungkin situasi saat ini yang membuat fokus kita tidak tertuju kepada Allah, tetapi Allah akan melepaskan semuanya itu ketika kita mau memberikan perhatian dan fokus kita kepada Allah. Saudara, setelah kita kembali kepada Tuhan, perlu ada yang namanya masa pengakuan, atau penting bagi kita ketika kita mau kembali kepada Tuhan untuk mengakui dan melakukan yang namanya pertobatan. Ya, dilakukan dengan cara apa? Yaitu kita bisa dengan berpuasa, dan juga kita bisa berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mau melihat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Penting bagi kita untuk berdoa tentang kedamaian dalam kehidupan kita, saudara. Dilihat dari kehidupan bangsa Israel, akhirnya melalui perantaraan dan kegigihan Samuel dalam doa selama 20 tahun, yang mendatangkan kemenangan bagi umat Allah. Samuel berkata, "Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Dan mereka berkata, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Samuel berseru kepada Tuhan, saudara. Dia berseru dan terus berseru, berdoa, berpuasa bagi Tuhan, supaya dia mau melihat, maka Tuhan melihat bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab setiap doa-doanya. Ya, saudara, mereka pada masa itu mengakui itu adalah jawaban yang ajaib terhadap doa. Puji Tuhan, saudara, sampai di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan menolong kita. Di mana pada masa bangsa Israel, mereka dibebaskan dari kuasa bangsa Filistin dan damai di negeri itu. Ya, penting bagi kita untuk berdoa bagi daerah-daerah kita, bagi kehidupan kita, saudara. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai kembali kepada Tuhan dan fokus kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita belajar daripada kehidupan bangsa Israel. 20 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Jadi penting bagi kita untuk tetap bergumul dalam setiap doa-doa kita, dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Ya, sini biarlah apapun yang sudah kita pelajari dapat kita mempraktikkan dalam kehidupan kita, dan kita tutup dengan doa. Tuhan, aku berserah diri kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni akan segala dosa kami dan dosa setiap bangsa kami. Kami berseru kepadamu untuk memohon pembebasan dan kedamaian. Biarlah kami menjadi saksi bagi banyak orang dimanapun saja kami berada. Biarlah iman kepada Yesus menjadi bagian daripada kami, sehingga kami boleh melihat damai sejahtera Allah menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.